Di balik sosok Renta yang tampak lemah, tersimpan cerita panjang tentang pengabdian dan keteguhan hati. Wajah yang penuh kerutan itu bukan sekadar tanda usia, melainkan simbol dari perjalanan yang penuh peluh, air mata, dan pengorbanan. Namun ironisnya, tak sedikit dari mereka yang akhirnya merasa seolah kehilangan arti diri hanya karena persoalan materi. Uang, hal kecil, yang seringkali menjadi sumber dari runtuhnya harga diri di masa tua. Kita tak bisa menutup mata dari kenyataan pahit ini. Semakin hari semakin banyak orang tua yang di usia senjanya tidak lagi mampu berdiri secara mandiri dan sepenuhnya bergantung pada anak-anak mereka, bukan lagi semata karena kedekatan emosional atau kasih yang tulus, melainkan karena kebutuhan hidup yang mendesak dan tiadanya sumber penghasilan tetap. Perlu digarisbawahi bahwa pesan dalam video ini bukan untuk menghakimi atau menyudutkan siapapun, tapi untuk mengajak kita semua, terutama para orang tua, untuk bangkit kembali dengan rasa percaya diri dan kebanggaan. Agar masa tua tidak menjadi beban bagi siapapun, melainkan menjadi masa yang tetap bermartabat dan layak dihormati. Berdasarkan catatan dari berbagai pihak, lebih dari separuh lansia di negeri ini hidup tanpa kepastian ekonomi. Mereka menggantungkan harapan dari bantuan anak, menanti kiriman bulanan, dan tak jarang merasa was-was saat bantuan itu tertunda. Di lain pihak, para anak pun tengah berjuang menghadapi tekanan finansial rumah tangga. Situasi ini seringkali menimbulkan ketegangan yang tidak diinginkan. Hubungan yang seharusnya hangat dan penuh cinta perlahan berubah menjadi hubungan yang dingin dan kaku. Semuanya berawal dari persoalan keuangan. Bukan karena kurangnya rasa sayang, melainkan karena beban yang tak seimbang. Orang tua merasa mereka layak dibantu karena telah melewati banyak pengorbanan demi anak-anaknya. Sementara sang anak merasa terhimpit oleh tuntutan yang terus berulang. Tanpa disadari, hubungan kasih bergeser menjadi hubungan yang dilandasi kewajiban. Rasa hormat berubah menjadi rasa segan, dan cinta menjadi sesuatu yang dijalani dengan berat hati. Banyak orang tua akhirnya merasa sendiri, bukan karena ditinggalkan secara fisik, tapi karena merasa keberadaannya hanya penting saat dibutuhkan. Sungguh menyedihkan jika masa tua yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dari segala perjuangan, justru menjadi masa yang penuh kekhawatiran dan ketergantungan. Sudah saatnya kita merenung. Masa senja seharusnya membawa ketenangan, bukan tekanan. Kehormatan seseorang di usia tua tidak diukur dari berapa banyak bantuan yang ia terima, melainkan dari sejauh mana ia mampu mempertahankan kemandiriannya. Yang dibutuhkan bukan rasa marah, tapi kesadaran bahwa martabat tidak ditentukan oleh jumlah pemberian dari anak, melainkan dari keyakinan untuk tetap menjaga harga diri. Kasih sayang sejati bukan berarti menggantungkan hidup, tapi tetap memberi ruang bagi saling menghargai, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Karena sesungguhnya, cinta yang tulus adalah cinta yang tidak saling menuntut. Hal pertama, kenapa orang tua sering minta uang pada anak? Banyak orang tua di Indonesia hidup di usia tua tanpa pegangan, tanpa tabungan, dan tanpa persiapan. Mereka terjebak dalam kenyataan pahit bahwa masa tua datang lebih cepat daripada kesiapan finansial. Di usia 60 tahun ke atas saat tubuh mulai melemah dan tenaga tak lagi sekuat dulu, banyak yang justru baru menyadari. Tak ada simpanan, tak ada investasi, dan tak ada rencana. Yang tersisa hanyalah harapan pada anak-anak. Dan itulah awal dari ketergantungan yang memalukan. Di masa muda banyak yang terlalu sibuk membangun gengsi daripada menabung. Gaji habis untuk konsumsi, bukan untuk proteksi. Liburan lebih penting daripada investasi. Membeli barang mahal dianggap bukti kesuksesan, sementara memikirkan hari tua dianggap seperti memanggil nasib buruk. Padahal waktu tak bisa dilawan. Dan kini ketika tubuh tak lagi mampu mencari nafkah, barulah muncul sesal yang menyakitkan. Ada pola pikir yang sudah kadung mengakar di benak banyak orang tua, bahwa anak adalah tabungan masa depan. Sejak kecil, anak dibesarkan bukan dengan rasa ikhlas tapi dengan kalkulasi. Semua pengorbanan dikemas seperti utang yang harus dibayar. Maka saat tua mereka merasa berhak menagih, meminta, dan menuntut balasan. Bahkan tak jarang permintaan, uang dari orang tua terdengar lebih seperti perintah.
Inilah salah satu bentuk cinta yang berubah jadi beban. Celakanya, tekanan hidup tak mengenal usia, harga sembako naik, biaya berobat makin mahal dan kebutuhan hidup sehari-hari tak bisa ditunda. Banyak lansia yang sebenarnya tahu anak mereka juga sedang susah, tapi tetap menuntut. Alasannya sederhana, karena merasa sudah berjasa membesarkan. Tapi benarkah jasa itu pantas dibayar dengan kewajiban tanpa batas? Ataukah itu hanya dalih agar tetap bergantung tanpa rasa malu? Jika dulu orang tua adalah tiang kekuatan dalam keluarga, kini mereka berubah menjadi pengemis dalam rumah sendiri. Bukan karena mereka tak mampu berpikir jernih, tapi karena sudah terbiasa melempar tanggung jawab ke pundak anak. Mereka lupa bahwa harga diri itu tidak datang dari seberapa banyak uang yang diterima, tapi dari seberapa besar kemampuan menahan diri untuk tidak meminta. Ini bukan tentang menyalahkan orang tua, tapi tentang menghadirkan kesadaran bahwa menggantungkan hidup sepenuhnya pada anak bukanlah warisan kebanggaan, melainkan warisan beban. Generasi tua seharusnya meninggalkan teladan, bukan tuntutan. Tapi apa yang bisa dijadikan teladan jika sepanjang hidup hanya terbiasa menjadi konsumen bukan perencana? Realitas ekonomi lansia Indonesia hari ini adalah hasil dari kebiasaan masa lalu yang enggan berpikir jauh. Dan kini jutaan orang tua harus menanggung akibat dari keputusan mereka sendiri. Ini bukan kutukan, ini adalah konsekuensi. Dan sayangnya, konsekuensi itu kini harus ditanggung oleh anak-anak mereka. Hal kedua, dampak psikologis pada orang tua dan anak. Meminta uang kepada anak sekali dua kali mungkin terasa wajar. Tapi bagaimana jika itu menjadi rutinitas? Bagaimana jika dalam sebulan lebih banyak waktu dihabiskan untuk menunggu transfer daripada untuk mendoakan anak dengan tulus? Di titik ini, rasa tidak enak itu mulai muncul. Hati mulai berbisik, apakah aku ini orang tua atau pengemis? Tapi suara itu ditekan oleh ego. Ego yang berkata bahwa anak adalah utang berjalan yang wajib dibayar lunas. Rasa malu itu hadir pelan-pelan ketika anak mulai lambat membalas pesan. Ketika telepon tak lagi dijawab secepat dulu. Ketika uang yang biasanya dikirim tepat tanggal 10 kini molor hingga akhir bulan. Tapi alih-alih introspeksi, banyak orang tua memilih untuk tersinggung. Mereka tidak bertanya, apakah anakku sedang susah? Melainkan menuduh dalam hati, anakku mulai pelit, sudah lupa daratan, padahal bisa jadi anak sedang berjuang keras di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa. Yang lebih menyakitkan adalah ketika harga diri mulai runtuh. Orang tua yang dulu gagah kini menjadi sosok yang merasa tidak berguna. Hidup hanya bergantung pada pemberian. Tidak lagi produktif, tidak lagi bisa merasa bangga. Sebab apa yang dibanggakan dari hidup yang selalu menunggu uluran tangan? Saat itu identitas sebagai orang tua tidak lagi bermartabat. Hanya menjadi peran formal yang dipertahankan demi alasan kasihan. Sementara di sisi anak, rasa cinta yang dulu menggebu mulai berubah menjadi kejengkelan yang sulit dijelaskan. Bukan karena tidak sayang, tapi karena setiap interaksi dengan orang tua selalu mengarah ke satu hal. Uang. Nak, ada uang lebih enggak? Atau, tolong kirim cepat ya, ibu lagi butuh banget. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi jika terus-menerus, muncul akan mengikis rasa hormat. Anak merasa bukan lagi anak tapi mesin ATM berjalan. Tak sedikit anak yang akhirnya harus memendam tekanan mental antara tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, beban kerja, dan tuntutan dari orang tua. Mereka jadi tidak bahagia bahkan mulai membenci momen berbicara dengan keluarga sendiri. Dan ketika tekanan itu menumpuk, hubungan pun mulai renggang. Orang tua merasa dijauhkan. Anak merasa didekati hanya untuk diminta. Cinta perlahan hilang arah. Di banyak keluarga, cerita ini berubah menjadi tragedi. Orang tua yang dulu menjadi pusat kasih sayang, kini tinggal sendiri di kamar sempit. Anak-anak tidak benar-benar meninggalkan, tapi memilih menjauh. Mereka datang saat lebaran, membawa bingkisan, lalu pergi lagi dengan alasan sibuk, dan orang tua pun kembali ke rutinitasnya, menunggu dan berharap. Bukan lagi berharap pelukan, tapi berharap kiriman bulanan. Inilah luka yang tak terlihat, luka psikologis yang menggerogoti dari dalam. Ketika cinta berubah menjadi beban dan bakti berubah menjadi kewajiban, ini bukan tentang materi.
Ini tentang harga diri yang pelan-pelan hilang dan hubungan yang pelan-pelan rusak hanya karena satu kebiasaan yang tidak disadari. Terlalu sering meminta. Hal ketiga, menggubah pola pikir menjadi orang tua yang tetap berdaya. Usia tua bukan alasan untuk menjadi tidak berguna. Justru disitulah ujian sejati martabat seorang manusia. Sayangnya, terlalu banyak orang tua yang menyerah pada umur, lalu menjadikan kelemahan sebagai tameng untuk tidak berbuat apa-apa. Mereka pasrah, menunggu, menggantungkan segalanya kepada anak. Seakan hidup hanya bisa dijalani jika ada yang mencukupi. Padahal, tangan yang dulu membangun rumah tangga masih bisa digunakan untuk menanam, menjahit atau berdagang. Bukan soal besar kecil hasilnya, tapi soal tekad untuk tetap hidup bermakna. Di berbagai sudut Indonesia, kita bisa melihat lansia yang tetap bergerak. Ada yang masih menjual gorengan di pinggir jalan. Ada yang membuka warung kecil di depan rumah. Ada pula yang menjadi guru mengaji bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Mereka tidak menunggu dikasihani. Mereka tidak menjual usia sebagai alasan untuk diam. Mereka paham bahwa selagi bernapas masih ada daya. Itulah wajah sejati dari harga diri. Bukan yang sekadar menunggu kiriman setiap bulan. Kita hidup dalam budaya yang sering memanjakan ketuaan, tapi lupa mendidik untuk tetap berdaya. Akibatnya, banyak lansia yang merasa bahwa hidup satu-satunya hanya sebagai beban. Mereka menolak berubah, menolak belajar, bahkan menolak sekadar mencoba. Semua karena merasa bahwa masa produktif telah usai. Padahal, Tuhan tidak mencabut kemampuan berpikir hanya karena rambut telah memutih. Yang hilang bukan kemampuan, yang hilang adalah keberanian. Memberi tidak selalu soal uang, tapi banyak orang tua yang baru merasa berarti jika bisa menyumbang secara materi. Ini kekeliruan yang menyesatkan. Nasihat bijak, pelukan hangat, doa, tulus dan cerita masa lalu yang syarat pelajaran adalah bentuk pemberian yang jauh lebih dalam. Tapi karena sibuk merasa tak punya uang, banyak lansia lupa bahwa mereka masih bisa menjadi cahaya dalam keluarga, bukan hanya bayang-bayang yang dilupakan. Jika kamu bisa berjalan, maka kamu bisa bergerak. Jika kamu bisa berbicara, maka kamu bisa mengajar. Jika kamu masih bisa berpikir, maka kamu masih bisa menciptakan. Menjadi tua bukan akhir dari hidup, tapi kesempatan untuk menjadi teladan yang sesungguhnya. Bukan dari bangku kemegahan, tapi dari kesederhanaan yang tetap menebar manfaat. Itu yang dilupakan banyak orang tua hari ini. Terlalu sibuk merasa tua hingga lupa bahwa mereka masih hidup. Saat lansia memilih untuk memberi, sekecil apapun mereka sedang membangun kembali harga dirinya. Rasa bangga itu tumbuh bukan dari seberapa besar yang bisa diberikan, tapi dari keberanian untuk tidak menjadi beban. Bahkan menjahit pakaian cucu, membantu membersihkan halaman, atau sekadar menjaga cucu saat orang tuanya bekerja adalah bentuk pemberian yang tak ternilai. Tapi semua itu tidak akan lahir jika dalam hati hanya ada satu niat, menunggu diberi. Hidup tua tidak seharusnya diisi dengan rasa iri pada anak muda, atau merasa bahwa zaman sudah tidak berpihak, karena bukan zaman yang salah, tapi cara berpikir yang usang. Kalau masih hidup tapi terus merasa tak berguna, itu bukan karena tubuh lemah tapi karena hati menyerah. Dan tak ada hal yang lebih menyedihkan daripada orang tua yang memilih menyerah, lalu menyalahkan usia sebagai alasan untuk berhenti berarti. Hal keempat, menciptakan hubungan sehat dengan anak. Banyak orang tua di usia senja keliru memahami makna hubungan dengan anak. Mereka mengira bahwa kasih sayang hanya bisa dibuktikan dengan kiriman uang. Mereka lupa, anak bukan alat penjamin hidup. Bukan pula ladang yang bisa terus dipanen tanpa batas. Hubungan orang tua dan anak semestinya dibangun di atas fondasi saling memahami, bukan saling membebani. Sayangnya, banyak lansia hari ini tidak membedakan antara berbagi kebutuhan dan membenarkan ketergantungan. Mereka menyebutnya butuh, padahal sebenarnya itu memaksa. Ketika uang menjadi topik utama setiap percakapan, maka hubungan itu perlahan kehilangan kemurniannya. Coba renungkan, berapa banyak dari Anda yang menelepon anak hanya untuk bertanya kabar, atau justru setiap telepon yang masuk selalu berakhir pada permintaan? Anda mungkin tidak sadar,
tapi anak bisa merasakannya. Mereka tahu kapan orang tua merindukan dan kapan orang tua sedang menghitung. Jangan biarkan cinta berubah menjadi angka-angka yang ditagih setiap bulan. Jika orang tua merasa terjepit, bicarakan secara jujur. Tidak perlu menyembunyikan, tapi juga jangan menjebak dengan drama. Katakan dengan tenang, bukan dengan desakan. Tidak semua anak memiliki kelebihan rezeki. Bahkan banyak yang sedang kesulitan tanpa berani bercerita. Saat orang tua datang dengan tangisan dan tekanan, bukan bantuan yang lahir, tapi keterpaksaan. Dan cinta yang lahir dari keterpaksaan tidak akan bertahan lama. Ada perbedaan besar antara mengadu dan merengek, antara mengungkapkan dan memaksa. Banyak orang tua tak sadar bahwa cara mereka meminta seringkali merusak harga dirinya sendiri. Mereka merendahkan diri bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu biasa dilayani. Mereka menjatuhkan martabatnya sendiri hanya demi lembaran rupiah. Padahal, yang membuat seorang lansia dihormati bukan pada apa yang ia terima, tapi pada bagaimana ia menjaga kehormatannya di hadapan anak-anaknya. Membuktikan cinta tidak selalu harus dalam bentuk uang, tapi banyak orang tua yang menutup semua jalan lain dan hanya membuka satu pintu, transferan. Padahal, pelukan saat anak lelah, doa saat anak sedang berjuang dan diam saat anak tidak punya, adalah bentuk cinta yang jauh lebih dalam. Tapi ketika uang menjadi satu-satunya bahasa kasih, maka semua yang lain jadi tak bernilai. Dan itulah awal kehancuran hubungan yang dulu begitu indah. Anak bukan jaminan sosial, mereka bukan pelayan masa tua. Mereka adalah manusia yang juga berjuang membangun hidup. Ketika orang tua terus-menerus memaksa, hubungan yang seharusnya tumbuh karena cinta berubah menjadi kontrak tidak tertulis yang menekan satu pihak. Jangan heran jika nanti anak mulai menjaga jarak, bukan karena tidak cinta tapi karena lelah menjadi sumber yang terus-menerus dikuras tanpa penghargaan. Jika ingin dihormati, hormatilah diri sendiri lebih dulu. Jika ingin dicintai, cintailah tanpa syarat. Hubungan sehat dengan anak tidak dibangun di atas tangisan manipulatif atau permintaan berkepanjangan, tapi pada kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk tidak menjadi beban meski usia telah senja. Karena sejatinya, cinta sejati dari anak akan datang dengan tulus hanya jika orang tua tahu caranya menjaga martabat. Hal kelima, langkah praktis untuk lansia lebih mandiri. Usia lanjut bukan alasan untuk pasrah. Justru disitulah saatnya menunjukkan bahwa hidup belum berakhir, bahwa martabat masih bisa dijaga dengan cara-cara yang masuk akal. Tapi faktanya, banyak lansia di negeri ini memilih untuk duduk dan menunggu. Menunggu belas kasihan anak, menunggu kiriman yang tak kunjung datang, menunggu keajaiban di usia tua. Seolah hidup ini bisa diatur dengan doa tanpa tindakan. Padahal, dunia tak pernah berhenti dan mereka yang memilih berhenti akan tergilas pelan-pelan oleh kenyataan. Lihat sekelilingmu, tak sedikit lansia yang masih sanggup berdagang kecil-kecilan di depan rumah. Ada yang jualan gorengan, ada yang buka jasa cuci pakaian, bahkan ada yang ikut jualan online lewat bantuan cucunya. Bukan karena mereka tidak capek, tapi karena mereka tidak mau kehilangan harga diri. Sementara sebagian lainnya masih sibuk mencari alasan. Katanya malu, katanya tidak ada modal, padahal yang sebenarnya tidak ada adalah kemauan. Banyak juga yang punya kamar kosong, tapi dibiarkan terbengkalai, padahal bisa disewakan harian, mingguan, atau dijadikan tempat mengajar, mengaji, atau les kecil-kecilan. Tapi karena gengsi lebih besar dari logika, peluang itu dibiarkan hilang begitu saja. Mereka rela hidup susah daripada membuka pintu untuk orang lain. Ini bukan soal fasilitas, ini soal mental. Jika tetap keras kepala dengan pola hidup lama, maka jangan salahkan siapapun saat hidup di masa tua terasa menyesakkan. Kehidupan hemat adalah kunci utama, tapi banyak lansia yang masih bertahan pada gaya hidup mewah masa lalu. Masih ingin makan enak, beli baju bagus dan punya ponsel mahal. Padahal tak lagi punya penghasilan. Hidup tak berubah, tapi kondisi sudah jauh berubah. Inilah ironi yang menyedihkan. Bagaimana bisa ingin hidup tenang jika tak bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan? Gabung dengan komunitas lansia produktif. Banyak yang menolak mentah-mentah. Katanya tidak cocok, katanya gengsi, katanya capek.
Padahal disitulah tempat mereka bisa saling menguatkan, belajar keterampilan baru, berdiskusi soal peluang kecil, atau sekadar mendapat semangat untuk tetap mandiri. Tapi karena telinga sudah terlalu tertutup oleh keluhan sendiri, peluang yang datang pun seakan tak terdengar. Dan ketika semua jalan ditolak, pilihan terakhir adalah menyalahkan pemerintah. Padahal, ada program bantuan sosial, kartu lansia, dan pelatihan kerja ringan yang bisa diakses. Tapi lagi-lagi tidak ada usaha untuk mencarinya. Tidak mau bertanya, tidak mau belajar. Bahkan untuk sekedar mengurus KTP pun merasa terlalu repot. Mereka ingin dibantu tapi tidak ingin bergerak. Mereka ingin sejahtera tapi menolak berubah. Lalu bertanya, kenapa hidup di masa tua ini terasa berat? Hidup tak akan pernah ringan bagi mereka yang menolak melangkah. Masa tua bukan alasan untuk jadi beban, tapi justru kesempatan untuk membuktikan bahwa harga diri masih bisa berdiri, meski tubuh sudah menua. Bukan dengan mengemis belas kasih anak, tapi dengan menunjukkan bahwa meski rambut telah memutih, semangat masih menyala. Bagi yang berani, tua bukan kutukan. Tapi bagi yang malas, tua adalah penjara yang mereka buat sendiri. Saat anak-anak memulai menjaga jarak, bukan karena mereka tak cinta, tapi karena terlalu sering merasa dijadikan ladang permintaan, disitulah harga dirimu mulai retak. Bukan usia yang membuatmu kehilangan wibawa, tapi kebiasaan meminta tanpa tahu waktu. Mereka mencintaimu, tapi cinta yang dipaksa menuruti keinginan tanpa henti akan berubah menjadi kewajiban yang berat. Dan tak ada anak yang tahan lama hidup dalam tekanan moral bertopeng kasih orang tua. Jangan salah paham, anak-anakmu bukan orang asing yang tak tahu balas budi. Mereka tahu, mereka paham, tapi mereka juga manusia biasa yang punya masalah sendiri. Ketika kamu memilih terus menggantungkan hidup pada mereka, kamu bukan lagi menjadi orang tua panutan, tapi jadi simbol dari kemalasan dan keengganan berubah. Dan tragisnya, semua itu kamu bungkus dengan hak sebagai orang tua. Padahal ketika kamu mampu berdiri tanpa menjadi beban, justru di sanalah cinta anak tumbuh semakin besar. Mereka akan lebih menghargaimu, lebih menyayangimu. Karena tahu kamu bukan orang tua yang suka menuntut. Kamu adalah sosok yang kuat yang tetap menjaga harga diri meski dunia mencoba menjatuhkan. Dan dari situlah lahir penghormatan, bukan sekadar kasihan yang basi. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menutup jalan rezeki meski usia sudah senja. Yang tertutup itu biasanya hati yang terlalu gengsi untuk berubah, mulut yang terlalu sering mengeluh, dan pikiran yang terlalu malas mencari jalan keluar. Kalau kamu masih bisa berpikir, maka kamu masih bisa bergerak. Kalau kamu masih bisa merasa, maka kamu masih bisa menjadi cahaya bagi keluargamu. Jangan buru-buru mengatakan bahwa segalanya sudah terlambat. Yang sesungguhnya terjadi bukanlah hilangnya kesempatan, tapi kesadaran yang terus kau abaikan. Kesadaran itu menunggu, tapi sering kau anggap remeh. Padahal, kesadaran adalah gerbang pertama menuju perubahan, bukan hanya dalam hidupmu, tapi juga dalam cara dunia memandangmu. Bila kata-kata ini menyentuh hatimu, menyentil sisi terdalam dari jiwamu yang barangkali mulai lelah, sebarkanlah. Barangkali ada seseorang di luar sana yang sedang termenung di sudut rumah, menanti kabar dari anak yang tak kunjung datang, menunggu kiriman yang entah kapan tiba, sambil menggumam dalam hati bahwa hidup ini tak adil. Mereka bukan ingin dikasihani, mereka hanya butuh diingatkan bahwa hidup ini belum usai, bahwa dirinya masih punya peran, walau tak lagi berada di panggung utama. Bagikan kesadaran ini, agar makin banyak orang tua yang kembali percaya bahwa mereka bukan beban, bahwa mereka bisa bangkit, berdiri, dan berjalan dalam keyakinan bahwa hari-hari tua bukan untuk dilalui dengan pasrah, tapi untuk dijalani dengan bijak. Hidup bukan hanya tentang menanti waktu, tapi tentang mempersembahkan makna di tiap hembusan napas yang tersisa. Kamu tetap bernilai, bukan karena usia, tapi karena kebijaksanaan yang kamu miliki. Penghormatan sejati tidak datang dari rasa iba, melainkan dari keteladanan, dari cara kamu menjaga martabat, dari caramu bersikap tanpa harus banyak berkata-kata. Jangan habiskan sisa usiamu hanya untuk mengeluh dan berharap. Gunakanlah untuk memberi arah, menjadi pelita,
meski hanya lewat sikap tenang dan terhormatmu menghadapi hari-hari yang tak lagi mudah. Aku bukan sosok yang melemah karena usia. Aku adalah pribadi yang semakin kuat karena pengalaman. Aku masih bisa memberi manfaat. Aku bukan penghalang bagi orang lain. Aku adalah anugerah yang memilih untuk tetap berarti selama aku masih diberi kesempatan untuk hidup.